Ya, selamat siang semuanya. Wow, terima kasih. Senang sekali rasanya saya bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Saya Shirley atau lebih dikenal dengan nama Shirley Lin. Saya dari kota Jombang, Jawa Timur. Dan saat ini saya berprofesi sebagai seorang seniman lukis potret realis atau photorealism artist. Nah, seperti apa sih genre photorealism ini? Sekarang saya akan ajak saudara-saudara semuanya untuk kita menonton tayangan yang sudah saya siapkan ini. Ya, ini karya terbaru saya yang baru saja saya selesaikan di bulan Februari yang lalu. Ini pasti sudah banyak yang kenal ya. Saya membuat ini sebagai sebuah tribute untuk Kobe Bryant yang mengalami kecelakaan dan meninggal. Dan saya melukis ini dengan menggunakan media pensil di atas kertas. Dan kalau durasi aslinya sekitar 40 jam. Jadi di sini memang fotorealism itu memperlihatkan bagaimana detailnya di dalam sebuah lukisan. Jadi mulai dari sketsa awal, kemudian ditambahkan arsirannya, detailnya, mulai dari detail tekstur wajah, kemudian kulitnya, pakaiannya, semuanya. Itu sebisa mungkin hasil akhirnya sangat mirip dengan foto yang saya pakai. Jadi ini bukan imajinasi, saya pakai referensi foto untuk menggambar ini. Dan sesaat lagi kita akan melihat hasilnya. Ya, ini hasil akhirnya atau final drawingnya. Terima kasih. Ya, saudara, setelah menonton tayangan ini, mungkin kesan atau tanggapan semua yang hadir di sini adalah ya lukisannya detail ya atau bagus atau mirip. Karena seringkali itu yang saya dapatkan kesannya. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam melukis atau berkarya saya memiliki keterbatasan di dalam penglihatan saya. Jadi hanya satu mata yang berfungsi. Tapi bagaimana ceritanya nanti akan saya ceritakan detailnya. Tapi terlebih dahulu saya akan menceritakan awal mula saya menemukan potensi dalam diri saya di bidang seni lukis. Jadi sejak TK, saya sangat suka coret-coret. Lalu melihat kesukaan saya itu, orang tua saya lalu memanggil guru les privat pelukis di rumah, di mana saat itu saya belajar bagaimana menggambar, mewarnai, dan lalu saya kembangkan itu sendiri. Saya juga sering ikut lomba-lomba, dan saat saya kelas 1 SMP, ada keinginan untuk saya mencoba melukis wajah dengan pensil. Dan saat itu saya ambil referensinya dari majalah. Dan ini aktris yang saya lukis saat itu. Ini hasilnya saat saya kelas 1 SMP. Melihat hasil yang saat itu mungkin mirip gitu ya. Sebagai orang awam, saya semakin bersemangat. Lalu sampai akhirnya saya kuliah. Mengambil jurusan desain komunikasi visual di UK Petra Surabaya. Saya kuliah di tahun 2003 dan lulus di tahun 2007. Nah, setelah lulus kuliah, itu ada satu peristiwa yang begitu memutarbalikkan kehidupan saya sedemikian rupa karena apa yang saya rencanakan setelah saya lulus kuliah itu gagal total karena ada gangguan pada penglihatan mata saya. Jadi, memang sejak kecil saya minus tinggi ya. Dan karena saya minus tinggi, maka orang tua saya membawa saya untuk check up rutin ke dokter mata di Surabaya. Dan selama itu saya memakai kontak lens dan tidak ada masalah. Nah, setelah lulus kuliah, dokter tersebut menawarkan saya untuk dilakukan tindakan yang namanya LASIK. Supaya tidak usah lagi memakai kontak lens untuk bekerja. Nah, karena yang sebelah kanan ini minusnya tinggi, sehingga tidak bisa dilakukan LASIK, maka direkomendasikan untuk dilakukan operasi ganti lensa. Yang mana kemudian saya ketahui bahwa operasi itu sama dengan operasi katarak. Nah, lalu setelah operasi tidak lama saya mulai merasakan gak enak di pandangan saya, seperti ada kilatan-kilatan cahaya seperti itu. Dan tidak lama kemudian saya mulai merasakan sakit. Terutama saat saya pakai untuk beraktivitas yang memerlukan konsentrasi atau fokus yang tinggi. Entah itu membaca teks atau not balok. Karena saya juga suka untuk bermain musik ya dan juga bernyanyi. Juga untuk menggambar.
membuat desain di komputer, itu saya merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan kalau sudah sakit itu terasanya sampai ke separuh kepala bagian kanan. Dan kalau sudah terasa sakit, itu bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu, rasa sakitnya itu baru hilang. Dan di situ saya mulai stres yang luar biasa, saya down berat, saya marah, komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Padahal setelah saya lulus kuliah, saya itu ingin bekerja. Tapi saya nggak bisa melakukan itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya stres yang luar biasa. Bahkan sempat terucap di bibir saya yang mana hanya saya dan Tuhan yang tahu saat itu, saya mau mati. Dan kemudian saya juga mogok untuk pelayanan. Jadi sejak TK saya sudah melayani di GKI Jombang sebagai pianis. Dan sejak saat itu saya sudah berhenti total dan saya bahkan tidak lagi ke gereja saat itu. Dan kemudian 3 bulan kemudian dari itu, tante saya beserta dengan tim doa syafaatnya mengajak saya untuk berdoa. Dan di dalam doa syafaat itu, untuk pertama kalinya saya merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa, yang begitu memberikan saya kelegaan. Jadi melalui hambanya yang di Samarinda saat itu, tepatnya, Tuhan mengatakan, Shirley, kamu anak yang baik dan aku mengasihi engkau. Dan kata-kata itu yang membuat saya begitu terasa lega yang luar biasa dan ada muncul semangat yang baru untuk saya menjalani kehidupan saya berikutnya. Tapi tidak berhenti di situ. 1 bulan kemudian kira-kira pada suatu malam mendadak saya merasakan kesakitan yang luar biasa. Lalu saya putuskan saya ambil gitar, saya puji-pujian menyembah Tuhan. Tapi karena sakit yang luar biasa, hanya 1 kata yang bisa terucap di bibir saya itu haleluya. Sampai kira-kira 1 jam lamanya, saya terus puji-pujian penyembahan haleluya. Dan kira-kira 1 jam kemudian rasa sakitnya pun mulai reda. Dan saya bisa tidur malam itu. Nah, di dalam tidur itu saya bermimpi. Saat itu diperlihatkan siang hari dan saya posisi sedang berdoa di dekat jendela yang terbuka. Lalu tampak sebuah cahaya sinar yang sangat terang dari arah langit menuju ke arah saya. Lalu muncul uluran tangan. Dan saya juga menyambut uluran tangan itu. Jadi posisi seperti orang yang berjabat tangan. Lalu saya mendengar suara yang berkata, janganlah takut, janganlah gentar, aku menyertai engkau. Kemudian cahaya itu hilang dan saya pun terbangun. Di situ saya merasa sukacita dan kelegaan damai sejahtera yang luar biasa. Dan sampai akhirnya di akhir tahun 2009 itu mendadak retina mata kanan saya itu lepas separuh. Yang mana saya direkomendasikan untuk dioperasi mata saya di Guangzhou, China. Dan saat itu dalam 1 tahun itu dilakukan 5 kali operasi. Dan kelima-limanya itu gagal. Jadi retina mata kanan saya tidak bisa kembali menempel. Nah menjelang operasi yang kelima, saya kembali kecewa di sana. Saya komplain sama Tuhan, Tuhan mau sampai kapan? Saya tuh capek. Saya capek, sakit, dioperasi berkali-kali. Dan saya mau pulang aja ke Indonesia, saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan luar biasa, Tuhan tuh tidak tinggal diam. Jadi melalui ibadah yang saya hadiri di sana, di gereja baptis di Guangzhou, itu Tuhan kembali melawat saya melalui ayat hafalan atau memory verse yang saat itu terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Yang bunyinya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat itulah yang menguatkan saya untuk saya menjalani operasi yang kelima. Dan setelah operasi yang kelima, dokter di Guangzhou sudah bilang, udah ini gak usah diapa-apakan lagi karena memang gak bisa. Kalau dilakukan 1 kali operasi lagi, resiko bola mata saya ini akan rusak dan bisa lepas. Lalu saya pulang kembali ke Indonesia dan anehnya saya sama sekali tidak merasa kecewa dengan hasil dari operasi yang kelima itu. Karena saya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan sudah memberikan janji penyertaannya itu kepada saya yang saya rasakan sampai saat ini. Nah kemudian dalam rentang waktu yang beberapa tahun sejak saya sakit mata itu, sebelum saya menekuni bidang seni lukis, puji Tuhan, Tuhan juga memberikan saya kesempatan untuk saya berkarya lewat pujian.
Jadi ada beberapa lagu yang sempat saya ciptakan waktu itu, termasuk salah satunya adalah aransemen lagu Doa Bapa Kami, yang puji Tuhan sampai saat ini sudah dinyanyikan di beberapa GKI di Jawa Timur. Dan di situ saya juga mulai kembali aktif untuk melayani sampai saat ini juga. Dan sampai akhirnya Tuhan membukakan jalan bagi saya di akhir tahun 2013 itu untuk saya bisa kembali menekuni bidang seni lukis. Lalu di tahun 2014, kalau saudara ingat saat itu sedang booming ya serial India. Ya di situ saya menonton serial Mahabharata saat itu. Dan tiba-tiba ada suatu keinginan yang kuat dalam diri saya untuk saya menggambar tokohnya. Lalu saya juga menggambar tokoh-tokoh yang lain. Dan di tahun itu, kemudian saya membuat Facebook page saya. Dan di tahun 2016 saya membuat Instagram. Ya, lalu karya-karya yang pernah saya lukis sebelumnya, mulai saya posting satu persatu. Dan kemudian saya juga mention aktor yang saya lukis. Puji Tuhan, saya sama sekali tidak menyangka bahwa para aktor tersebut merespon dan mereka merepost karya saya. Dan ada dua yang sangat spesial, yaitu Mrunal Jain dan Tina Data yang di atas ini. Mereka mengontak saya secara pribadi untuk request dibuatkan beberapa lukisan untuk promosi mereka. Dan kemudian sebagai ucapan terima kasih, mereka mempromosikan saya atau mempublikasikan saya di media India. Ya. Seperti ini. Ini artikel-artikel di media India dan juga Indonesia. Nah, dari situ saya terus berkarya dan karya saya mulai banyak dikenal. Saya mulai banyak di-repost oleh art sharing page, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan dari situ saya mendapatkan klien pertama saya dari luar negeri. Nah, kemudian saya juga membuat akun YouTube setelah itu. Nah, untuk akun YouTube ini berdasarkan feedback atau request dari follower saya yang ingin belajar bagaimana sih caranya menggambar dengan detail seperti yang saya lakukan. Akhirnya terbentuklah akun YouTube saya yang saya beri nama Shelly Arts ini. Ya, lalu setelah itu saya juga berkesempatan untuk bertemu dengan aktor yang saya lukis saat itu di Jakarta. Ini di tahun 2017 dan 2018 saya berkesempatan untuk ke Jakarta bertemu dan menyerahkan lukisan yang saya buat. Dan hasilnya saya juga kembali dipublikasikan di media-media di India. Ya, ini media-media di India. Nah, kemudian saya bergabung untuk lebih serius ya menekuni ini, bergabung dengan dua komunitas, yaitu komunitas pelukis Jombang dan komunitas perupa Jawa Timur. Dan dari tahun 2017 sampai 2019 saya sudah mengikuti 7 kali pameran. Dan yang paling spesial adalah pameran ke-6 karena yang mengajak saya untuk ikut adalah official brand dari Faber-Castell International Indonesia di Jakarta. Dan kemudian dari hasil itu saya kembali berkesempatan untuk special interview dari media-media di Indonesia, juga artikel dari luar negeri. Nah, ini adalah salah satu momen yang sangat spesial buat saya karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo dan menyerahkan lukisan yang saya buat untuk beliau saat kunjungan beliau di kota Jombang. Ya, saudara, dari sharing saya ini, saya mau katakan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan tuh memberikan saya kesempatan untuk saya bisa kembali berkarya setelah vakum bertahun-tahun karena pergumulan dengan masalah mata ini. Tapi tidak hanya itu, saya bersyukurnya lebih lagi karena saya bisa berdampak bagi orang lain melalui apa yang saya lakukan dan melalui karya-karya saya selama kurang lebih 6 tahunan ini. Jadi dalam rentang waktu 6 tahun ini, selain saya berkarya, saya juga selalu memposting caranya melukis. Seperti yang video yang kita tonton bersama tadi. Saya juga sering kali memposting tips atau tutorial menggambar. Gimana sih caranya menggambar wajah, dan kemudian alat apa saja yang dipakai, saya selalu sharingkan hal itu. Kemudian saya juga seringkali memberikan kata-kata motivasi di deskripsi atau di caption di postingan saya. Kemudian saya juga seringkali memposting atau sharing setiap kali ada event-event tertentu seperti pameran atau ada publikasi di media-media, itu saya selalu sharingkan. Nah, yang mana semuanya itu puji Tuhan memberikan manfaat, memberikan dampak yang positif bagi banyak orang, terutama seniman-seniman, baik itu di Indonesia maupun di mancanegara. Ya, melalui peristiwa mata ini, saya
jujur saya banyak belajar. Jadi saya belajar lebih lagi untuk memahami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya belajar memahami bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya satu rencana yang indah yang mungkin saat ini kita tidak tahu kenapa. Atau kenapa Tuhan izinkan terjadi. Tapi saya akan percaya rancangannya itu sangat indah untuk saya, untuk masa depan saya, dan mungkin bahkan untuk masa depan orang lain melalui kehidupan saya. Saya juga belajar untuk tidak berfokus pada kelemahan yang saya punya, keterbatasan yang saya punya. Karena meskipun dalam keadaan penglihatan saya yang tidak sempurna, Tuhan tetap memperlengkapi dan menyediakan yang saya perlukan. Dan Ia memampukan saya untuk tidak hanya berkarya, tapi juga dapat menginspirasi, memotivasi, dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain di seluruh dunia. Dan itu saya sangat-sangat bersyukur sekali. Dan melalui peristiwa saya ini, mungkin ada di antara kita yang juga mengalami pergumulan yang sama, pergumulan yang berat, atau bahkan lebih berat dari saya. Tapi saya mau katakan ini kepada saudara semuanya, bahwa terlepas dari apapun kelemahan yang kita punya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu sempurna. Karena Ia tidak pernah meninggalkan kita, dan Ia selalu ada untuk menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sebagai penutup, ada satu quote, ya, setiap kita adalah pribadi yang istimewa dan berharga. Mengembangkan talenta dan potensi diri kita adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terlepas dari apapun keterbatasan yang kita miliki, milikilah keyakinan diri dan semangat yang tinggi. Kemudian berani bermimpi besar dan berusaha untuk mewujudkannya. Lakukanlah yang terbaik dan jangan pernah menyerah. Sekian sharing dari saya, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih.